Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya, Bapak Arfan Abdul Basri. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada materi kali ini saya akan menerangkan tentang materi tegangan permukaan, kapilaritas, dan fisikositas. Tolong disimak dengan baik, ya, materinya. Oke, untuk tegangan permukaan dahulu. Tegangan permukaan, siapa yang eh, masih belum tahu tentang tegangan permukaan? Ya, tegangan permukaan itu ya, bila kalian lihat di gambar, ada silet yang bisa mengapung di atas air. Nah, fenomena apa ini yang terjadi? Kenapa kok bisa? Terus kenapa nyamuk atau serangga bisa berdiri di atas air? Nah, inilah tegangan permukaan. Ya, fenomena ini kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, tegangan permukaan terjadi akibat adanya gaya kohesi. Apa itu gaya kohesi? Gaya tarik-menarik antar partikel-partikel sejenis pada permukaan fluida tersebut. Kalian lihat, itu ada A dan B. Posisi A itu berada di permukaan, posisi B berada di tengah-tengah. Seperti air. Air itu ketika dia itu ada tarikan pada permukaan fluida, ini membentuk semacam kulit penutup yang tipis. Nah, kalau yang di bagian bawah itu, air itu kan dia saling tarik menarik. Sedangkan yang di bagian atasnya yang tidak ada airnya, hanya dengan udara, dia tidak tarik menarik. Nah, itulah semacam kulit penutup yang tipis, sehingga seekor nyamuk dapat berjalan di atas permukaan air karena berat nyamuk dapat diatasi oleh lapisan kulit tipis itu. Nah, tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan, di mana gaya itu bekerja. Nah, situ. Lalu kita lihat rumus tegangan permukaan adalah gamma sama dengan gaya F dibagi D. D itu adalah panjang permukaan. Atau keterangan yang rumus yang lain, gaya dibagi 2 kali L. L itu adalah panjang permukaan. Nah, ini ada yang 2L, ada yang D. Maksudnya ketika yang 2L itu dipakai ketika soalnya itu tentang lapisan air yang bercampur dengan sabun. Nah, maka menggunakan rumus yang F per 2L. Tapi kalau yang hanya air saja, dia menggunakan rumus F per D. Ingat ya. Dan satuannya adalah Newton meter, tegangan permukaan. Kalau F gaya, satuannya Newton, panjang permukaan satuannya meter. Nah, tetap selalu ingat bahwa gaya adalah massa kali gravitasi. Apabila kalian disuruh apabila ada soal yang tentang penjabaran tentang gaya, maka gaya harus selalu diingat adalah massa dikali gravitasi. Nah, lalu apa penerapannya, Pak? Nah, penerapan tegangan permukaan, atau kalau kita lihat tegangan permukaan terjadi itu gejalanya ya. Yang pertama, sabun cuci. Nah, pada sabun cuci sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air. Jadi bisa meningkatkan kemampuan air buat membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Nah, coba kalian sentuh air yang dicampur dengan sabun. Apakah si sabun itu licin atau enggak? Nah, ketika sabun itu dibuat licin, lalu dia bercampur dengan air, nah airnya menjadi licin juga. Akhirnya apa? Bisa meningkatkan, membersihkan kotoran. Nah, itu. Lalu, mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas lebih bersih karena dengan suhu yang tinggi, tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air untuk membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat lagi. Nah, tegangan permukaan itu juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tuh suhunya tinggi, semakin dia itu seperti
eh, tidak erat gitu, antar molekulnya saling renggang. Makanya ketika mencuci dengan air panas akan lebih cepat bersih. Nah, maksudnya gitu. Lalu ada gelembung yang dihasilkan oleh air sabun, merupakan contoh adanya tegangan permukaan, serangga yang bisa berjalan di permukaan air, dan bebek dan angsa yang bisa mengapung di permukaan air. Nah, ini si serangga kenapa bisa berjalan, bebek kenapa bisa berenang? Itu karena adanya tegangan permukaan air. Oke, lanjut. Contoh soalnya. Sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U. Kemudian, kawat kecil peki yang bermassa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut. Setelah itu, kawat tersebut dicelupkan ke dalam cairan sabun dan diangkat vertikal. Jadi ada lapisan tipis sabun di antara kawat tersebut. Saat ditarik ke atas, kawat kecil mengalami gaya tarik ke atas oleh lapisan sabun. Agar terjadi keseimbangan, maka kawat kecil peki digantungkan benda dengan massa 0,1 gram. Jika panjang kawat peki sama dengan 10 cm dan nilai gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, berapakah tegangan sabun? Nah, dilihat di situ penyelesaiannya, diketahui ada massa kawat. Ya, massa kawatnya 0,2 gram dijadikan kilogram. Panjang kawatnya 10 cm dijadikan meter, massa gravitasi 0,1 gram. Massa benda 0,1 gram. Jadikan kilogram, lalu gravitasinya ya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah tegangan permukaan lapisan sabun. Maka menggunakan rumus, kita cari dulu gayanya ya dengan menggunakan rumus M kali G. Nah, setelah ketemu hasilnya, maka kita menggunakan rumus gamma sama dengan F per D. Ingat, kalau ada tulisan lapisan sabun berarti menggunakan rumus gaya per 2L. Nah, gamma sama dengan F per 2L. Dilihat di situ hasilnya ya. Jadi besarnya tegangan permukaan adalah 1,47 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Silakan kalian tulis atau silakan kalian tanyakan langsung. Oke, langsung ke kapilaritas, materi selanjutnya. Untuk kapilaritas, nah, kalian bisa lihat gambarnya di situ. Ada peristiwa apa di situ? Yang pertama ada minyak tanah yang dijadikan yang ditaruh sumbu. Ya, sumbu sehingga si api itu bisa menyala terus-menerus. Dengan si sumbu itu yang menghantarkan minyak tanah untuk nyala api tersebut. Nah, terus apa lagi? Ada silem yang menghantarkan air ke atas tanaman. Nah, lalu ada handuk yang dicelupkan ke air. Nah, si handuk ini dia meneteskan air, lama-lama dia tuh keluar. Nanti si airnya nanti kering. Nah, itu adalah gejala kapilaritas. Ya. Pengertian kapilaritas kita harus tahu dulu. Adalah peristiwa naik turunnya zat cair pada celah sempit atau pipa kapiler. Nah, resultansi antara gaya kohesi, tarik-menarik antara partikel sejenis dalam zat cair, dan gaya adesi adalah tarik-menarik antar partikel berbeda jenis antara zat cair dengan dinding pipa kapiler. Bila gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi, maka terjadi kapilaritas naik. Sebaliknya, bila gaya kohesi lebih kecil daripada gaya adesi, maka terjadi kapilaritas turun. Nah, istilah-istilah pada peristiwa kapilaritas kalian harus tahu. Adanya gaya kohesi dan adesi, akibatnya apa? Setiap fluida memiliki tegangan permukaan dengan meniskus yang berbeda. Tahu gejala kapilaritas. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, contohnya air. Adesi adalah gaya tarik-menarik antara dua partikel berbeda, contohnya antara fluida dengan dinding tabung. Dan sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Nah, kalian lihat setelahnya ada di situ meniskus cembung dan meniskus cekung. Maksudnya apa? Kalian bisa baca di situ. Kalau dia meniskus cembung, maka kalau kalian lihat di antara zat raksa dengan
dinding tabung ya, itu dia cekungnya itu membentuk sudut lebih dari 90 derajat, dan ini maka disebut dengan namanya meniskus cembung. Kalau kalian lihat raksa nanti, dia ditaruh di dalam tabung. Nah, itu sudutnya membentuk sudut di atas 90 derajat. Ya, kalian lihat di situ. Nah, dengan rumus persamaan yang untuk mencari berapa tinggi hidrometer yang tercelup ya, HBF sama dengan M per A luas penampang dikali dengan rho F massa jenis fluidanya. Nah, itu. Nah, jika kohesi kurang dari adesi, maka theta kurang dari 90 derajat terbentuk meniskus cekung. Nah, lihat kalau air itu ke bawah. Nah, dia itu kurang dari 90, sedangkan raksa itu cembung ke atas. Ya, tuh lihat bedanya. Maka itu dalam meniskus cekung. Nah, kalau kalian lihat di situ ada pada peristiwa kapilaritas naik ya, yang terjadi pada air, gaya kohesi kurang dari gaya adesi, permukaan air menjadi meniskus cekung, sudut kontaknya theta kurang dari 90 derajat, 0 theta kurang dari 90, dari 0 kurang dari theta kurang dari 90, air pada pipa naik sejauh H ya. Nanti kita kasih keterangan H itu apa, rumusnya nanti di bawah ya. Terus ada selanjutnya pada peristiwa kapilaritas turun, gaya kohesi lebih besar dari gaya adesi. Kalian harus tahu tadi kohesi apa, gaya adesi apa, jangan lupa. Terus pada permukaan raksa terjadi meniskus cembung di mana sudut kontaknya lebih dari 90 derajat. 90 kurang dari theta kurang dari 180, berarti di antara 90 dan 180. Raksa pada pipa turun sejauh H. Kalau yang sebelahnya naik sejauh H, lalu kalau air naik atau yang massa jenisnya intinya adalah ketika dilakukan suatu percobaan, kalian lihat di dalam namanya tabung kapilaritas itu dia turun atau cembung atau cekung itu. Nah, lalu ada keterangannya di situ. H itu ketinggian fluida pada pipa kapiler, gamma tegangan permukaan dalam satuan Newton per meter. Ketinggian fluida itu pasti satuannya meter ya, sudut kontak, massa jenis fluida rho, lalu G ada percepatan gravitasi, dan R jari-jari kapiler dalam satuan meter. Nah, gejala kapilaritas yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama ada gejala kapilaritas silem pada tumbuhan dalam menyerap air dan unsur hara. Yang kedua, ada gejala kapilaritas sumbu obor dan minyak tanah. Yang ketiga, tisu yang dibasahi salah satu ujungnya dapat menjadi basah seluruhnya. Yang keempat, basahnya dinding tembok rumah dalam keadaan ketika hujan. Nah, itu contoh soal. Nah, bagaimana contoh soalnya? Pada suatu pipa kapiler mempunyai diameter 0,6 mm, lalu dimasukkan secara tegak lurus ke dalam sebuah bejana yang berisi air raksa dengan massa jenis air raksa 13.600 kg per meter kubik. Sudut kontak raksa dengan dinding pipa yaitu 140 derajat. Apabila tegangan permukaan raksanya yakini 0,06 Newton per meter, maka berapakah penurunan raksa dalam pipa kapiler jika G-nya sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat? Ya, di situ ada diketahui D-nya dirubah jadi meter, R-nya diketahui juga, gamanya sudah, massa jenis raksanya, gravitasinya, sudut tetanya. Nah, berarti tinggal kalian masukkan rumusnya, yaitu H sama dengan 2 kali gamma kali cos theta dibagi rho kali gravitasi dikali jari-jari. Nah, kalian hitung hasilnya. Kalau negatif, menyatakan arah dan penurunan raksa. Oke, paham ya? Semoga paham. Oke, lanjut ke fisikositas. Nah, fisikositas pengertiannya apa sih? Adalah ketika kalian melihat itu ada madu yang dicelupkan sebuah kayu. Ya, dilihat perlu tenaga ketika kalian mengangkat si kayu tersebut ke atas karena adanya gaya fisikositas yang terjadi. Nah, beda ketika kalian menyelupkan
sendok ke dalam air dengan menyelupkan sendok ke dalam madu. Lebih berat mengangkat madu dari dalam fluida madu tersebut daripada mengangkat sendok ketika dalam air, ya lebih berat.